Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lailatul Yogi Ayunoviana dan dua teman saya Isna Putri Aryani dan Lufi Hasana akan menjelaskan sedikit tentang strategi bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian strategi bimbingan dan konseling. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang merupakan gabungan dari dua kata, stratos dan agos. Stratos sendiri memiliki arti militer dan agos memiliki arti pemimpin. Sebagai kata kerja, strategos dapat diartikan merencanakan atau to plan. Melihat pengertian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pada awal mulanya, kata strategi hanya digunakan dalam bidang kemiliteran. Namun saat ini, kata strategi sudah berganti makna menjadi suatu rencana yang cermat dalam menyusun kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun strategi yang ditetapkan dalam bimbingan konseling diistilahkan dalam strategi layanan bimbingan dan konseling yang meliputi layanan konseling individual, konsultasi, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan pengajaran remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Putri Aryani ingin menjelaskan tentang konseling individu dan juga konsultasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konseling individu. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang individu yang sedang dihadapi oleh masalah. Ada tujuan dan juga fungsi dari layanan konseling individu. Fungsinya yang pertama ada fungsi pemahaman, pengetasan, fungsi pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan juga fungsi advokasi. Untuk tujuannya ada tujuan perkembangan, tujuan pencegahan, tujuan perbaikan, tujuan penyelidikan, tujuan penguatan, tujuan kognitif, tujuan fisiologis, dan juga tujuan psikologi. Selanjutnya ada proses layanan konseling. Dalam proses layanan konseling dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tahap pertengahan, dan juga tahap akhir. Selanjutnya konsultasi. Konsultasi adalah dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Tujuan dari konsultasi ini secara khusus adalah agar konsulti memiliki kemampuan diri berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Ada komponen layanan konsultasi, yang pertama ada konselor, konsulti, dan juga pihak ketiga. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini digunakan dalam proses membantu klien dalam memecahkan permasalahan melalui kegiatan kelompok. Isi dalam bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pribadi, masalah sosial, yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Dalam bimbingan kelompok terdapat asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak yang diketahui orang lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang keempat yaitu asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya pemberian bantuan pada klien dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya, konseling kelompok ini memiliki prosedur yang dimana antara prosedur itu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. Untuk melaksanakan konseling kelompok ini, konselor harus memperhatikan beberapa struktur, yang mana konseling kelompok ini yang mencakup antara lain jumlah kelompok, sifat kelompok,
dan waktu pelaksanaan. Yang terakhir yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial dapat diartikan sebagai upaya guru dalam menciptakan suasana kondisi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu untuk lebih mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat mencapai kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Pengajaran remedial bisa dilakukan dengan sistematika diagnostik kesulitan belajar mengajar, rekomendasi, penelaahan kembali kasus, reevaluasi, dan pengukuran kembali hasil belajar mengajar. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.